صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, sampaikan sholawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah dan ibu kami kelak di akhiratmu bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang Engkau kasihi. Rabbana taqabbal mahabbatana ila Rasulika karim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-sholihin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah.
Bismillahi masyaallah fa ma bika min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu belajar dari masa lalu membangun masa depan. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 269. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yu'til hikmata man yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki atau kepada orang-orang yang dipilihnya. Wa man yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh orang itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang amat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah orang itu bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas akalnya. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang masa lalu, semua manusia itu pasti mengalaminya. Dan masa lalu itu adalah bagian dari cerita, bagian dari sejarah. Ya. Di Al-Quran sendiri saja Allah banyak merekap tentang masa lalu, tentang sejarah-sejarah. Ada sejarah orang soleh, ada juga sejarah orang salah. Ada sejarahnya para nabi, ada sejarahnya Fir'aun, ada sejarahnya Qarun. Itu adalah masa lalu yang Allah rekam dalam Al-Quran. Yang tujuannya apa, Pak? Bukan untuk dongeng, ya, bukan hanya sekedar untuk bercerita, tapi ternyata masa lalu itu kita bisa ambil pelajaran. Masa lalu itu bisa kita jadikan ibrah. Sejarah-sejarah di masa lalu yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi ilmu buat kita. Ya. Wa inna fil qisasi la ibratul liulil albab.
bahwa di dalam kisah, di dalam masa lalu, di dalam sejarah-sejarah dahulu itu ada ibrah, ada pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Ya, maka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi masa lalu itu perlu diingat. Ya, sejarah itu perlu diingat, Pak. Ya, sejarah itu bisa menjadi nasihat yang terbaik dalam hidup kita. Ya, dan kita ini pelaku sejarah. Kita ini kan punya cerita sendiri, Pak. Ya, ada cerita-cerita di masa lalu yang baik. Ya. Jadikan masa lalu yang baik itu supaya disempurnakan. Kan yang penting hari ini dan yang akan datang. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi yang penting adalah dua waktu yang kita akan hadapi, Pak. Apa dua waktu itu? Sekarang dan yang akan datang. Sekarang ini kita jadikan fakta, kenyataan. Karena kita nggak bisa hari ini kita hanya berandai-andai, Pak. Harus kita buktikan, harus ada actionnya. Lalu yang akan datang jadikan harapan yang terindah dalam hidup kita. Kalau di masa lalu ada hal yang tidak baik sekalipun, nggak perlu kita tenggelam, nggak perlu kita larut di masa lalu kita, karena Allah juga nggak melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat kan waktu sekarang, dan juga waktu yang akan datang. Ya. Rasulullah itu pernah menceritakan, ada seorang yang pendosa, lalu di akhir kehidupannya ini orang mendapat hidayah dari Allah. Setelah dapat hidayah, ini orang langsung bertaubat kepada Allah. Dan gak lama bertaubat, ini orang meninggal dunia, Pak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? I'lamu anna rajulan min ahli jannah. Ketahuilah, ini orang yang baru meninggal, dia termasuk ahli surga. Sahabat ya pasti bertanya, karena orang ini di masa lalunya banyak berlumuran dosa, Pak. Mungkin puluhan tahun dia berbuat dosa, sementara taubatnya baru sebentar, nggak lama meninggal dunia. Bagaimana dengan dosa di masa lalunya ya Rasulullah? Bagaimana puluhan tahun yang orang ini bergelimangan dengan perbuatan maksiat, dirinya bubukkan dengan perbuatan dosa-dosanya? Apa kata Nabi? Allah tidak melihat masa lalu seseorang. Yang Allah melihat adalah akhir dari kehidupan seseorang. Nah, disitulah penentuan akhir, Pak. Sekarang ini Pak, kita baru proses. Kita baru proses menjadi orang yang baik, baru proses kita menjadi orang yang taat. Tapi apakah kita sudah dikatakan baik oleh Allah? Kita belum tahu. Kan belum akhir kehidupan kita. Ya, jadi bisa jadi, Pak, hari-hari ini tuh kita baru cari nilai, belum dapat nilai. Kita berusaha untuk rajin ke masjid, berusaha untuk ibadah, berusaha mengikuti pengajian. Itu sebuah proses. Kita masih dalam proses mencari nilai gitu. Kita sekarang belum dapat nilai. Ya. Jadi jangankan kita menilai orang lain, kita aja nggak tahu loh, Pak, nilai diri kita di hadapan Allah. Karena hak menilai hanya siapa? Hanya Allah. Makanya kalau hari ini ada orang senang menilai-nilai orang lain, ya berarti orang itu telah makan jadi Tuhan. Ya. Makan jadi apa? Jadi Tuhan. Atau jangan-jangan sudah jadi Tuhan buat orang lain. Ya. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan pernah kita tuh merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Itu pesan agama, Pak. Itu pesan Rasulullah. Jangan pernah kita merasa lebih baik, lebih suci, lebih benar dari orang lain. Kenapa? Wa huwa a'lamu biman ittaqo. Karena Allah yang tahu sejatinya diri kita. Nah, kalau diri kita aja kita belum tahu, Pak, mana mungkin kita menilai-nilai orang lain. Ya, maka sifat yang paling baik dalam hidup ini adalah menanamkan sifat salamatis sudur. Apa salamatis sudur itu, Pak? Salamatis sudur, selamatkan hati kita. Selamatkan hati kita dari melihat kekurangan orang lain. Ya, selamatkan hati kita tidak hanya melihat kesalahan orang lain,
tapi fokuskan kita untuk melihat kekurangan-kekurangan diri sendiri. Taruhlah kalau orang lain itu punya salah, jangan-jangan kita lebih banyak salahnya daripada dia. Kalau orang lain punya dosa, jangan-jangan dosa kita lebih banyak gitu. Ya. Kalaulah hari ini orang itu berbuat dosa, kan belum tahu hari esoknya Pak. Karena kalau Allah sudah ngasih hidayah, itu nggak pakai detik Pak. Ya. Jadi bukan bicara menit, nggak pakai detik. Allah tuh kalau ngasih hidayah. Ya. Kita pernah mendengar kisah seorang sahabat Nabi Pak, yang mendapat gelar Al-Faruq. Siapa sahabat Nabi yang mendapat gelar Al-Faruq? Ya, kalau sahabat Nabi yang mendapat gelar As-Siddiq itu Sayyidina Abu Bakar, ya. Lalu ada yang mendapat gelar Karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, Sayyidina Ali. Ya, karena Sayyidina Ali wajahnya itu nggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Kalau kemaluan sendiri aja nggak pernah lihat, auratnya saya nggak pernah lihat, apalagi kemaluannya orang lain, apalagi auratnya orang lain. Sehingga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Umar mendapat gelar apa? Al-Faruq. Itu diambil dari kata furqan. Apa furqan itu Pak? Al-farqu bainal haqq wal batil. Orang yang mendapat furqan itu hidupnya akan selalu dalam penjagaan Allah. Allah nggak rela kalau hamba yang dicintainya itu sampai tergelincir dalam perbuatan dosa. Orang ini akan diberikan intuisi. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran apa? Diberikan ilham oleh Allah. Ya. Masih ingat kisah Sayyidina Umar Pak? Waktu belum dapat hidayah. Waktu belum dapat hidayah, Sayyidina Umar itu banyak preman. Ya, kalau sekarang ini baru preman ya. Kalau Sayyidina Umar banyak preman. Kalau preman-preman sekarang katakanlah dia pernah bunuh, yang dibunuh orang lain Pak. Sayyidina Umar itu mengubur anaknya hidup-hidup. Pada masa itu masih masa jahiliyah. Ya, jadi dianggapnya anak perempuan itu aib. Maka ketika Sayyidina Umar punya anak perempuan Pak, dia merasa malu, dikubur anaknya hidup-hidup. Coba. Sebelum dapat hidayah. Tapi begitu beliau dapat hidayah, beliau membela Islam. Beliau adalah orang yang melindungi Rasulullah SAW. Dan ketika beliau mendapat hidayah, wah, orang kalau dulunya nggak benar terus jadi benar, Pak. Biasanya semangat ibadahnya itu malah lebih daripada orang yang dari awalnya sudah Islam, sudah dapat hidayah. Sayyidina Umar itu Pak, dalam satu riwayat sering sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu, maksudnya apa itu Pak? Hampir malam-malam itu Sayyidina Umar itu dibuat begadang, bukan untuk begadang nonton bola, tapi dihabiskan malam-malam itu untuk ibadah, bernostalgia dengan Allah, bermesraan dengan Allah. Mungkin di antara kita akan mengatakan, emang bisa? Kan malam itu panjang. Ya, orang sudah tidur aja kadang-kadang subuh-subuh masih ngantuk. Jadi orang kok dari isya sampai subuh nggak tidur. Emang bisa? Ya, buat orang-orang Pak yang belum merasakan lezatnya beribadah, mungkin akan berpikiran seperti itu. Tapi ketika orang sudah merasakan lezatnya ibadah, sudah merasakan nikmatnya beribadah, pasti waktu yang panjang itu akan terasa sebentar. Ya. Masih ingat kan waktu pengantin baru? Kalau sudah lupa nggak usah diingat-ingat. Bagi yang masih ingat saja. Pengantin baru itu waktunya panjang malam Pak. Coba bandingkan dengan orang yang lagi sakit gigi. Sama-sama waktunya malam juga, segitu-segitu juga. Tapi buat orang yang merasakan kenikmatan, waktu terasa sebentar. Tapi buat orang yang sakit gigi, ya malam itu panjang. Ini kan bicara rasa, bukan masalah jumlah malam ini waktunya panjang, bukan. Panjang itu kuantitas Pak, hanya hitungan. Tapi buat orang yang merasakan kenikmatan, dia terasa sebentar. Sayyidina Umar itu sudah merasakan Pak lezatnya ibadah. Ya, mungkin ada jamaah yang ngomong juga, saya juga sering Pak Ustadz sholat subuh dengan wudhu isya. Oh jadi kayak Umar? Iya.
Kok bisa? Iya, karena isya saya jam 3 terus nyambung sama subuh. Itu beda kelas kita. Kalau Sayyidina Umar itu diriwayatkan Pak, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, setiap Rasulullah SAW itu menjadi imam, sebelum azan beliau sudah berada di belakangnya Rasulullah SAW. Seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, itu ketika ketinggalan satu rakaat berjamaah dengan Rasulullah, beliau itu berkabung sampai 3 hari, berhari-hari mereka sedih karena ketinggalan apa? Berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekelumit kisah apa? Sayyidina Umar. Begitu dahsyatnya ibadah Sayyidina Umar, begitu hebatnya imannya Sayyidina Umar, Pak. Kalau kita buka dalam riwayat, jalan yang pernah diinjek oleh kaki Sayyidina Umar, jalan itu setan tidak berani injek, Pak. Ya. Ini kalau kayak Pak Haji Ali ini kan rumahnya sebelah ini kan sering lewat kan, jalan ke masjid, itu jalan yang diinjek itu, setan tidak berani injek. Amat jalan yang diinjek sama kaki Sayyidina Umar, setan tidak berani lewat jalan itu, Pak. Begitu hebatnya Sayyidina Umar. Ya. Maka ketika beliau menjadi khalifah, kalau sekarang presiden menggantikan Sayyidina Abu Bakar, itu ada daerah namanya Khojros, ada daerah kampung namanya Khojros. Itu sering kesurupan. Dilaporinlah kepada Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Nih sandalku, bawa ke kampung itu, pukulkan ke kaki-kakinya orang yang kesurupan. Coba bayangkan, kalau jalan yang diinjek kakinya Sayyidina Umar, setan tidak berani lewat itu, Pak. Gimana dengan sandalnya yang kemana-mana diinjek sama kakinya Sayyidina Umar? Ya, tapi jangan ikut-ikutan. Karena ada orang kesurupan, nih sandalku, pukulkan dia. Bukannya sadar malah ngamuk gitu ya. Beda kelas gitu. Begitulah hebatnya Sayyidina Umar. Tapi kalau kita melihat sejarah sebelum dia mendapatkan hidayah, Pak, siapa Sayyidina Umar itu? Seorang pendosa, ya Allah. Orang yang bergelimangan maksiat. Tapi begitu Allah kasih hidayah, ya, Sayyidina Umar menjadi orang yang sangat taat kepada Allah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, Pak. Kenapa kita nggak boleh jelek-jelekin orang walaupun jelek? Ya ini, karena kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Kalaupun kita membenci, Pak, yang kita benci itu bukan orangnya, yang kita benci itu kelakuannya. Dan kelakuan itu bisa berubah. Ya, cuma biasanya kita kalau benci orang sih dua-duanya, ya kelakuannya, ya orangnya juga. Ya, padahal ketika orang itu sudah bertaubat, pertanyaannya, Pak, Allah memaafkan nggak? Memaafkan kalau dia bertobat. Kenapa kita manusia tidak memaafkan? Gitu ya. Nah, inilah sekilas ya kisah dari sahabat Nabi yang dulunya pendosa, tapi begitu mendapat hidayah, beliau menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan ini mungkin juga terjadi ya kepada kita. Ya kan nggak mungkin, Pak, yang namanya manusia itu benar terus, dan juga nggak mungkin yang namanya manusia itu salah terus, Pak. Ya, sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya, dan sebaik-baik manusia pasti ada jelek. Itu normal, Pak. Jadi kalau hari ini ada orang bertanya, Pak Ustadz, kenapa sih kok manusia nggak benar terus? Ya namanya manusia masuk benar terus. Yang benar terus itu malaikat, Pak. Maka ketika hari ini ada orang merasa dirinya paling benar, paling baik, berarti jangan-jangan dia sudah berubah jadi malaikat itu, Pak. Ya, ternyata habis pengajian dikasih sarapan nasi uduk, kasih kopi, habis dua-duanya. Nah, kalau habis dua-duanya berarti makan minum malaikat bukan? Bukan. Kalau bukan malaikat nggak ada alasan Pak kita merasa paling baik, paling benar, nggak ada. Yang benar terus itu cuma malaikat. Ini Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-66, ayat yang ke-6, pertengahan ayat sampai akhir ayat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat nggak pernah maksiat. Jangankan maksiat, Pak, niat maksiat aja nggak ada. Kenapa? Ya karena malaikat nggak diberi nafsu oleh Allah, sehingga nggak ada malaikat itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia
juga nggak mungkin salah terus. Jadi kalau benar terus nggak mungkin, karena bukan malaikat. Juga nggak mungkin manusia itu salah terus, karena yang salah terus itu iblis. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong Pak Ustadz itu orang itu nggak pernah punya benar, salah terus Pak Ustadz. Ya berarti dia sudah berubah. Jangan-jangan sudah jadi. Pertanyaannya, manusia setan bukan? Bukan. Manusia malaikat? Bukan. Berarti manusia itu mewakili dua sifat itu. Maka kadang manusia itu baik, kadang manusia itu nggak baik. Itu normal, Pak. Yang nggak normal itu tadi, kalau benar terus, kalau salah terus. Coba kita buka lagi ya. Di surat Asy-Syams. Asy-Syams itu surat 91 ayat 8, 9, 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanallah. Asy-Syams surah 91, 8, 9, 10. Coba kita renungi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, maka Allah telah mengilhamkan kepada seluruh manusia apa itu? Dua sifat. Ada sifat fujur, ada sifat taqwa. Apa sifat fujur itu, Pak? Sifat fujur itu kecenderungan manusia berbuat dosa. Sifat takwa kecenderungan manusia untuk berbuat kebaikan. Maka sepanjang manusia itu masih hidup, manusia akan lepas dari dua sifat itu. Ya jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita buka riwayat dalam hadis, wa kana Rasulullah SAW yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sekelas Rasulullah saja Pak, dalam sehari gak kurang baca istighfar 100 kali. Itu Nabi Muhammad Pak, yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan masuk surga, yang sudah jelas-jelas Rasulullah itu diampuni dosa-dosanya Pak. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Fat, surat 48 ayat 2 dan 3. Al-Fat surat 48 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Sadaqallahu. Al-Fat surat 48 ayat 2 dan 3. Coba kita lihat Pak. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Allah itu sudah menjamin kepada Nabi, Allah mengampuni dosa-dosa Nabi di masa lalu dan dosa-dosa Nabi yang akan datang. Mana ada Pak dosa-dosa itu Pak? Jadi bukan hanya dosa yang di masa lalu, dosa yang akan datang saja sudah mendapat sertifikasi dari Allah. Dosa-dosa Nabi yang akan datang sudah pasti diampuni oleh Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi baca istighfar? Itu kan? Berarti kan tanpa Nabi baca istighfar, dosa-dosa Nabi sudah diampuni sama Allah. Kenapa Nabi baca istighfar? Ini memberikan hikmah, memberikan ibrah, memberikan edukasi kepada umatnya. Kalau sekelas Nabi saja Pak masih menyadari dirinya banyak dosa, maka beristighfar. Pantas nggak kalau umatnya merasa paling suci Pak? Ya. Kalau ada orang merasa dirinya paling benar, paling baik, paling suci, itu kan sama dengan merendahkan Nabi. Seolah-olah umatnya lebih suci daripada nabinya. Padahal sekelas Nabi yang sudah pasti diampuni dosa, pasti dijamin masuk surga, itu aja masih menyadari Pak. Kan menyadari dosa bukan berarti dosa kan Pak? Sama dengan orang merasa salah, bukan berarti salah. Ya. Yang merasa benar juga belum tentu
Benar. Tapi merasa salah jauh lebih baik. Kenapa? Karena orang kalau merasa salah, dia akan selalu sibuk memperbaiki diri. Tapi merasa benar, Pak. Ya. Dia sudah merasa, Pak, ngapain saya ibadah, ngapain saya mengaji, toh saya sudah baik. Maka ketika ada orang merasa diri itu lebih baik, Pak, itu sebetulnya orang itu telah ditunggangi hatinya oleh setan. Mungkin fisiknya beribadah, tapi hatinya itu dikendalikan oleh setan. Karena ketika orang merasa diri lebih baik, itu adalah bagian dari kesombongan. Dan kesombongan itu banyak dosa, Pak. Ya, na'udzubillah nih. Maka ketika ada perasaan-perasaan muncul, Pak, kan namanya setan kan. Ada perasaan-perasaan muncul ke diri kita. Kayak ini aku sudah baik, aku sudah hijrah. Kayaknya aku ini sudah pantas masuk surga. Nah, gitu, Pak. Ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Itu cara setan untuk mengelabui kita. Ya. Di surat Fussilat surat 41 ayat 36. Fussilat surat 41 ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Itu surat Fussilat surat 41 ayat 36. Ketika setan itu mengganggu manusia, mengganggu kita, maka apa? Fasta'in billah. Cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin sanggup menghadapi setan. Maka laporkan setan kepada yang membuatnya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah yang membuat setan, pasti Allah bisa menundukkan setan. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara kita tunduk kepada Allah. Jangan kita tunduk kepada hawa nafsu kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi sepanjang manusia itu masih hidup, manusia itu nggak mungkin benar terus dan nggak mungkin manusia itu salah terus. Jadi kadang benar, kadang salah. Makanya kenapa kita disuruh banyak-banyak beristighfar itu? Ya karena kita banyak salah. Kalau dosa kan pasti dosa. Tapi kalau kita berbuat baik, apakah itu akan mendatangkan pahala? Kita belum tahu. Karena kalau kita berbuat baik kan banyak syaratnya kan, Pak. Kita sedekah aja syaratnya harus ikhlas, ya kan? Dan masih banyak lagi syarat-syarat yang lainnya. Tapi kalau orang berbuat dosa, nggak perlu ada syarat. Kalau kita berbuat dosa ya pasti dosa. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan, Pak, yang baik belum tentu dihitung baik oleh Allah, tapi dosa pasti dosa. Kira-kira banyak yang mana, Pak, baik sama dosa kita? Dosa. Karena yang baik aja belum tentu diterima oleh Allah. Karena ada persyaratan-persyaratan ketat kan. Tapi ketika orang berbuat dosa, ya tetap aja dosa. Nggak ada yang namanya syarat dosa. Oh, orang berdosa itu syaratnya harus ikhlas. Nggak ada itu. Ya mau berbuat dosa ya dosa. Tapi Allah adil, Allah sangat adil. Ketika kita berbuat baik, dilipat gandakan kebaikan. Tapi berbuat dosa satu hanya dibalas dengan balasan yang sama. Coba kalau dosa dilipat gandakan juga, nggak ada kebaikan kita, nggak impas gitu. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Itu surat Al-An'am surat 6 ayat 160. Al-An'am surat 6 ayat 160. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan hitung 10 kebaikan. 10 itu bukan balasan maksimal, Pak. Masih Allah lipat gandakan. Sedekah 700, ya kan? Tapi wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang berbuat satu dosa, Allah akan balas dengan balasan yang sama. Nah, inilah rahman dan rahimnya Allah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat lanjutannya apa tadi Pak Asyamas tadi? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung buat orang yang menyucikan jiwanya. Jiwa itu apa, Pak? Ada dalam hati. Lalu wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita kepingin punya sifat takwa, apa kuncinya, Pak?
Ya kita harus membersihkan hati kita. Maka Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, at-taqwa hahuna, fa asyara ila sadri. Rasulullah itu meletakkan tangannya di dadanya, dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Maksudnya takwa itu ada di hati. Jadi ketika kita kepingin jadi orang yang baik, kepingin jadi orang yang bertakwa, ternyata takwa itu ada di hati kita. Maka ketika orang itu hatinya baik, takwanya pasti baik. Kalau orang itu hatinya lempeng, Pak, hidupnya juga lempeng. Tapi kalau orang itu hatinya sudah buruk, busuk, ya pasti hidupnya pun buruk juga. Ya, karena hati itu apa? Hati itu apa ya? Pelita dalam kehidupan manusia. Hati itu pembimbing, Pak. Gitu ya. Maka kalau orang itu mau mendengarkan bimbingan hati, pasti hidup itu akan benar. Ya. Tapi kan banyak manusia, banyak kita kadang bukan mengikuti apa kata hati, tapi kita lebih mengikuti apa kata nafsu kita. Nah, maka ketika orang mengikuti kata nafsu, ya fujur, ya, akhirnya manusia kecenderungannya apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat di surat Yusuf, surat 12 ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu surat Yusuf, surat 12 ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa ammaratun bisu. Nafsu itu tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan mengajak manusia untuk berbuat dosa. Ya. Maka kalau manusia itu mengikuti kata nafsu, pasti kecenderungannya adalah perbuatan fujur tadi. Ya. Karena nafsu itu sering dijadikan kendaraan oleh setan untuk menggoda manusia, dan faktanya banyak kan, Pak. Bagaimana ada orang yang harusnya gitu, kalau orang itu bersyukur dan neko-neko itu udah aman gitu loh, tapi gara-gara nafsunya, nafsu serakahnya, dia melampaui batas, dia berbuat dosa, hancur reputasinya. Banyak kita saksikan. Ya, ada orang yang merintis karir dari bawah itu susah payah, Pak. Susah. Begitu udah sampai di karir yang paling tinggi, karir yang puncak, jatuh. Gara-gara apa? Ya nafsu. Ya. Jadi makanya ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Kalau dalam hadisnya, ja'a rajulun ila Nabi faqala ya Rasulullah, ausini bi nasihatin idza 'amiltuhu dakhaltul jannah. Datang seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasul, tolong dong kasih nasihat kepadaku ya Rasul. Kalau nasihat itu kami lakukan, maka kami akan masuk surga. Apa jawab Nabi, Pak? Nabi gak panjang lebar kasih nasihat, cuma hanya beberapa kata Nabi menjawab itu. Apa jawaban Nabi? Qala istafti qalbak. Mintalah nasihat dari hatimu sendiri. Ya. Jadi nasihat yang terbaik itu dari hati kita sendiri. Kenapa, Pak? Karena hati kita jujur. Hati kita nggak bisa dibohongi. Kita bisa bohongi orang lain, kita nggak akan bisa bohongi diri sendiri, Pak. Dan hati itu tahu sejatinya diri kita. Kita bisa nutupi kesalahan-kesalahan kita dari orang lain, kita nggak bisa menutupi, ya, isi hati kita. Maka tidak ada kan seorang koruptor lalu berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Ada kira-kira, Pak? Tuh yang koruptor sampai berapa? 300 apa? Ya Allah, itu kalau buat beli kerupuk, ya, sebanyak apa ya berarti? Buat beli kerupuk, Pak, 300 triliun. Ya Allah, 1 triliun saja itu masuk penjara, Pak. Gak ngapa-ngapain, jadi penjara gak ngapa-ngapain. Sehari itu paling gak dia masih dapat 20 juta. Itu baru 1 triliun.
Ya, gimana tuh kalau sampai 300 tadi? Ya, gara-gara nafsu lagi itu, kan gara-gara nafsu itu. Ya, jadi kalau bicara tentang apa tadi? Tentang eh, nasihat yang terbaik yang dikatakan Nabi itu adalah istafti qalbak. Mintalah nasihat dari hati kita. Karena hati tahu sejati diri kita. Ya, seorang pendosa, dia pasti kalau punya anak, nggak kepingin anaknya itu jadi pendosa. Seorang pelacur, dia tidak mungkin berdoa supaya anak cucunya jadi pelacur. Kenapa? Hatinya udah kasih tahu itu dosa. Kenapa kok tetap masih berdoa dosa? Berarti orang itu tidak mau mendengarkan kata hatinya, yang didengarkan dalam kata nafsunya. Nah itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa sih hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran di masa lalu, Pak? Tadi di Quran, di surat yang saya baca di awal tadi, surat berapa? Al-Baqarah 260. Coba kita renungi, Pak. Yu'til hikmata may yasha. Allah itu akan memberikan hikmah kepada orang-orang yang dipilihnya. Berarti gak semua orang, Pak, bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Ya. Masih ingat nggak Pak waktu COVID? Ya, kayaknya belum terlupakan Pak. Di saat COVID lagi tingginya, berani nggak kita ngumpul kayak gini Pak? Ya, dibubarin sama Satgas kita. Ya, berani nggak kita salaman? Ya, sejak kapan orang takut sama batuk daripada kentut? Ya saat COVID Pak. Orang lagi waktu COVID lagi tinggi, sebelahnya kentut Pak, diem aja dia Pak. Tapi coba sebelahnya batuk Pak, kabur. Nah, lalu kalau hari ini kita ambil hikmah, apa hikmahnya? Pasti ada. Hikmahnya apa Pak? Pertama, nih paling tidak nih Pak, dengan adanya COVID yang lalu itu, sebetulnya itu cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesaran supaya manusia tidak besar kepala. Ya, terlepas, saya nggak mau masuk bahasa-bahasa konspirasi. Yang jelas virusnya ada. Ya, akhirnya manusia sadar kan Pak, ya Allah, hanya Engkau turunkan wabah COVID yang kecil, yang nggak nampak oleh mata, dunia dibuat tidak berdaya. Banyak orang pinter di dunia ini Pak, menjadi bodoh di depan COVID semuanya. Sampai sekarang, siapa yang bisa menemukan obat? Harusnya kan pelajaran itu kita dapatkan. Oh, Allah yang maha besar, saya ini kecil ya Allah, saya nggak punya kekuatan, saya ini lemah ya Allah. Kan itu kan Pak. Pesannya apa? Ya setelah COVID jangan sombong kan. Tapi tetap aja masih ada orang sombong. Ya berarti dia tidak termasuk apa? Yu'til hikmata may yasha. Dia tidak dipilih oleh Allah. Maka ketika orang itu bisa mengambil pelajaran terbaik Pak, itu ternyata orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak semua orang bisa mengambil hikmah. Tetap ada orang loh Pak, saat COVID dia semakin dekat sama Allah. Selesai COVID, selesai semuanya, ada juga. Gitu. Ya, saat COVID itu kayaknya ingat matinya kuat Pak. Karena orang ingat mati akhirnya apa? Akhirnya apa Pak? Dia sibuk memperbaiki diri. Karena apa? Setiap hari dengar berita di WA itu, innalillah, innalillah. Kalau dulu dengar berita duka itu ya dari orang-orang jauh dari kita, temannya teman kita. Coba waktu COVID Pak, orang terdekat kita. Ya, kita mikir jangan-jangan hari ini dia, besok saya. Karena meninggalnya COVID, hari ini kita kena COVID, perasaan kita gimana Pak? Gitu. Ya kita masih ingat itu semuanya. Jadi baru seperti itu saja kita sudah nggak punya kekuatan. Memang manusia la haula wala quwata illa billah, dia punya kekuatan apa? Ya. Dan dengan COVID itu sebetulnya cara Allah untuk mengingatkan kita betapa mahalnya harga sehat supaya kita bersyukur. Ya, ada orang dirawat di rumah sakit, ini bukan rawat pemerintah, rawat COVID loh, harganya sampai ratusan juta, ada 400 juta, meninggal juga karena komorbid dan macam-macam. Akhirnya kita sadar ya Allah betapa harga sehat itu mahal. Kapan? Ya di saat banyak penyakit. Jadi semuanya itu Pak ada hikmahnya kalau kita mengambil hikmah. Cuma yang bisa mendapat hikmah memang tidak sembarang orang. Karena kata Quran apa tadi? Wa may yu'tal hikmata
faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang bisa mengambil hikmah, Pak, orang itu akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Cuma kan nggak banyak orang bisa mengambil hikmah, karena banyak orang melihat sesuatu hanya dari makna fisikalnya itu. Hikmah itu biasanya muncul, Pak, setelah melewati masalah-masalah itu. Nah, kita manusia kadang cenderung melihat masalahnya, kita nggak pernah nangkep, Pak, hikmah kebaikan di balik masalah. Padahal ketika kita sakit saja, kalau kita mengambil hikmah, sakit itu kan cara Allah untuk mendidik kita supaya kita bisa menghargai kesehatan. Kapan kita tahu harga sehat? Jadi saat sakit. Ya, itu cara Allah untuk menasihati kita supaya kita mensyukuri kesehatan. Oke, ya. Terus wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Itu surat Al-Baqarah diakhiri 269 itu diakhiri dengan apa? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah orang itu bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang cerdas akal. Pertanyaannya, gimana orang yang tidak bisa mengambil pelajaran? Boleh nggak dia mengatakan ulul albab? Boleh nggak dia mengatakan orang cerdas? Orang yang cerdas itu dia selalu bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Karena nggak mungkin Allah membuat sesuatu kecuali sesuatu itu pasti ada sisi lain. Ya. Di surat apa itu? Ali Imran, surat ketiga ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Subhanallah. Itu di pertengahan ayat ada ayat apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan itu sia-sia. Semuanya pasti ada sisi baiknya. Semuanya itu ada hikmahnya. Ya, cuma kadang manusia kan melihat sesuatu itu hanya dari makna fisikalnya. Padahal di balik itu semuanya ada kebaikan-kebaikan yang Allah sembunyikan. Kadang yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan kadang yang baik menurut kita malah itu yang dibenci oleh Allah. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu di Al-Baqarah surat kedua ayat 216. Boleh jadi kita membenci sesuatu, ternyata sesuatu yang kita benci itu ada kebaikan, ya. Dan boleh jadi kita membenci sesuatu, mencintai sesuatu, justru yang kita cintai itu malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini, Pak, kita bisa mengambil pelajaran. Kita nggak bisa melihat hidup ini hanya dengan kecerdasan intelektual saja. Tapi kita juga perlu sesekali menundukkan kecerdasan intelektual kita. Lalu yang bicara apa? Yang bicara adalah spiritual kita. Karena kalau kita hanya melihat sesuatu itu hanya dengan logika, nggak akan ketemu Pak hikmah itu. Saya bercontoh gini deh. Orang ketika dikasih sakit, ya, dari mana kita bisa mengambil sisi baiknya sakit, Pak? Kalau hanya kita dekati dengan pendekatan apa? Akal kita, pendekatan rasa, kita nggak akan menemukan sakit itu membawa kebaikan. Udah jelas sakit itu nggak enak makan, nggak enak tidur, gitu kan, Pak? Ya kan? Sakit itu mengeluarkan biaya. Mana sisi baiknya? Itu kalau kita dekati dengan pendekatan akal. Coba, Pak, kita tundukkan akal kita. Lalu yang bicara apa? Spiritual kita. Yang bicara keimanan kita. Baru di situ kita menemukan, oh, ternyata dengan sakit ini. Kalau kita buka dalam hadis apa, Pak? Hamal musa'a kifaratun dzunub yaum. Sakit sesaat kalau kita sabar itu menghapuskan dosa 1 hari. Sesaat itu bukan 1 jam 2 jam, sedetik juga sesaat, Pak. Kan itu hikmahnya, Pak. Bukankah setiap hari kita minta diampuni sama Allah? Dan ternyata sakit itu salah satu hikmahnya adalah menjadi kifarah.
menjadi penghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita kadang dikasih sehat, kadang dikasih sakit, beruntung Pak, bersyukur harusnya. Yang bahaya itu kalau sehat terus, coba kalau orang sehat terus Pak, dia kurang bersyukur Pak. Ya, dia nggak tahu harga sehat mahal, tapi begitu dikasih sakit baru. Orang kalau dikasih sakit pasti dia ingat mati. Orang kalau dikasih sakit paling tidak apa Pak? Paling dia mulai sadar bahwa harga sehat itu mahal. Ya, kalau orang sehat terus kan ada nggak rumah sakit? Terus gimana dokter-dokter itu nanti? Ya, jadi memang Allah itu menciptakan hidup ini Pak, dibuat selalu apa? Dua pasang. Ada sehat, ada sakit, ada benar, ada salah, ada senyum, ada menangis. Memang begitu cara Allah. Ketika hidup ini kadang senyum, kadang menangis, itu normal. Ya nggak normal tuh kalau tersenyum terus. Coba Bapak Ibu habis pengajian dari masjid sampai rumah tersenyum terus Pak. Di depan tiang listrik senyum aja gitu ya. Pasti orang nanyain, Bu atau Pak mulai apa? Mulai apanya? Mulai senyumnya. Nggak normal Pak justru. Nah, hidup itu kadang memang seperti itulah Allah. Ya kalau kita dikasih senang terus kayak Fir'aun nanti Pak. Fir'aun itu dalam satu riwayat dia tuh nggak pernah sakit Pak. Fir'aun itu. Jadi dia benar-benar diberikan istijraj oleh Allah. Apa istijraj itu? Kenikmatan yang didahulukan oleh Allah, di mana di akhirat dia nggak dapat kenikmatan sama sekali. Hati-hati Pak dengan nikmat yang namanya istijraj. Jadi jangan kita merasa kalau hidup ini dikasih kenikmatan, kasih kesenangan, wah Allah lagi memberkahi kita. Belum tentu Pak. Bisa jadi kenikmatan itu berupa istijraj. Kalau istijraj bahaya Pak. Itu kenikmatan yang didahulukan oleh Allah di dunia dan nanti di akhirat sama sekali kita tidak dapat kenikmatan. Kalau kita kan nggak mau begitu Pak. Ya, kalau orang cerdas Pak, nggak mungkin hidupnya milih jangka pendek. Orang cerdas pasti milih hidupnya jangka panjang. Tapi orang yang bodoh, ya dia pasti akan memilih hidup jangka pendek. Ya yang penting sekarang nikmat, walaupun dengan cara berdosa, dia happy. Padahal apa? Kenikmatan yang didahulukan itu akan menghilangkan kenikmatan abadi akhirat yang selama-lamanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu loh. Kalau Allah itu dikasih kalau Allah itu memberikan istijraj, orang itu enggak ngeh. Orang itu enggak sadar. Justru dia bangga dengan perbuatan dosanya, dengan maksiatnya gitu. Dan dia mengolok-olok, mendingan gua ini banyak dosa, hidupku malah tentram kok, tenang kok. Tapi yang baik kayak kamu itu gitu kan, malah kamu banyak cobaan, malah banyak penderitaan. Jadi seolah-olah yang mendapat kesulitan itu orang yang disengsarakan oleh Allah. Bisa jadi Pak, kenapa orang baik itu diuji? Karena Allah kepengen tahu menaikkan kelasnya. Kenapa orang yang maaf brengsek tadi kok dikasih kenikmatan? Ya biarin aja dia nikmat. Kata Allah, nikmat di dunia hanya sesaat. Nikmat di dunia, nikmat yang hanya di permukaan, di kulitnya saja, yang tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Al-An'am surat 6 ayat 32. Tidaklah kehidupan dunia itu Pak seperti kehidupan bermain-main dan bersendal gurau. Begitu singkat. Memang sendal gurau itu happy, tapi kan sebentar Pak. Dan walad darul akhirah, sesungguhnya negeri akhirat itu jauh lebih baik, lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Nikmat dunia itu sepaling-paling nikmatnya Pak. Selalu ada dua sifat. Pertama, sedikit dan sebentar. Itu nikmat dunia. Coba ibu-ibu makan es krim, rasanya nikmat. Itu kalau es krimnya sedikit, satu gelas itu enak. Coba makan es krim satu baskop, enak. Emang udah dibatasi begitu nikmat dunia itu Pak. Justru ketika orang tuh dapat nikmatnya dikit-dikit, terasa nikmatnya Pak. Tapi begitu nikmatnya banyak, apa dia? Kan banyak kan Pak, orang yang kita lihat harusnya dia tuh bahagia, tapi dia dihantam dengan berbagai macam penderitaan yang gak kunjung selesai. Gitu kan? Nah, jadi
ya kan? Dan makan es krim itu selain sedikit apa? Sebentar. Orang makan es krim enak tuh ketika sampai tenggorokan. Lepas tenggorokan nggak enak. Makanya kalau kita makan enak jangan langsung ditelan. Satu sendok di apa? Dikunyah-kunyah 1 jam, ya nggak ada enaknya juga. Karena memang sudah dibatasi oleh Allah kelihatan dunia. Ya baik, karena itu kajian kita hari ini semoga kajian ini memberikan pencerahan kepada kita. Semoga kita termasuk ulul albab tadi ya, orang-orang yang bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, baik yang terjadi di alam ini ataupun peristiwa yang menimpa diri kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah buat di dunia ini yang sia-sia. Pasti semua ada sisi baik. Baik, saya kira itu kajian hari ini, semoga ada manfaatnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sayyid. Ya Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha menyaksikan, yang Maha menghidupi, yang mewafatkan. Ya Allah, darimu kami semuanya berasal, untukmu kami berdoa ya Allah, dan kepadamu semuanya kami pasti akan kembali. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan-kebaikan, mohon ya Allah, berkahi dan panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani, rohani kami ya Allah. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, berikan keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani sisa-sisa hidup ini ya Allah. Jadikan sisa-sisa hidup kami ini menjadi hidup yang jauh lebih baik, hidup yang lebih berkah, hidup yang penuh ibadah, hidup yang selalu mampu memperbaiki diri. Ya Allah, dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kali. Ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ajarkan kepada kami makna taubat ya Allah, agar kami mampu menyadari dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Kami menyadari banyak dosa-dosa dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.